Hai semuanya, ada satu hal yang sering membuat hidup terasa lebih berat dari seharusnya. Nasihat yang terdengar terlalu sempurna. Nasihat yang disampaikan seolah-olah hidup itu bisa dijalani tanpa ragu, tanpa salah langkah, tanpa ada detik pun kita boleh goyah. Padahal kenyataannya, manusia itu makhluk yang sedang terus belajar, dan perjalanan setiap orang punya bentuk yang berbeda-beda. Tapi seringkali ketika seseorang datang dengan kalimat-kalimat yang rapi, indah, pintar, dan sangat masuk akal, kita justru merasa semakin kecil. Kita merasa tertinggal, merasa bodoh, dan kadang merasa seperti tidak ada harapan untuk mengejar standar hidup ideal yang seolah bisa dicapai semua orang, kecuali kita. Itu sebabnya, nasihat yang terlalu sempurna kadang tidak membantu. Bukan karena nasihatnya salah, tapi karena manusia tidak hidup di dalam teori. Kita hidup di dalam realitas yang penuh emosi, penuh batasan yang tidak selalu terlihat dari luar, penuh situasi yang kadang bahkan kita sendiri tidak mengerti. Dan ketika kita dipaksa memasukkan diri ke dalam pola pikir yang begitu rapi, begitu ideal, kita justru kehilangan ruang untuk memahami diri sendiri, bahwa kita memang masih dalam proses, bahwa kita wajar bingung, bahwa kita boleh lambat. Tidak semua hal perlu dipaksa terlihat sempurna dari luar. Seringkali, orang yang memberi nasihat terlalu sempurna itu sebenarnya juga sedang berjuang, tapi mereka hanya menampilkan sisi terbaik yang bisa mereka rangkai. Semacam topeng bijak yang tampak dewasa dari jauh, tapi sebenarnya sama rentannya seperti kita semua. Dan ketika seseorang menggunakan topeng itu untuk menasihati orang lain, tanpa sadar mereka ikut menciptakan ilusi bahwa hidup orang lain jauh lebih teratur dibandingkan hidup kita. Padahal tidak ada manusia yang benar-benar mengerti hidupnya 100%. Semua orang hanya mencoba. Masalahnya muncul ketika kita mulai merasa harus mengikuti standar mereka. Kita merasa bersalah kalau tidak bisa sekuat yang mereka bilang. Kita merasa kurang jika tidak bisa setenang yang mereka anjurkan. Kita merasa gagal kalau tidak mampu secepat orang lain bangkit dari masalah. Padahal yang kita butuhkan sebenarnya bukan nasihat yang diglosir dengan kata-kata memukau, tapi kehadiran seseorang yang mau mendengarkan, seseorang yang mau melihat kita apa adanya. Karena seringkali orang tidak butuh solusi. Yang mereka butuh adalah ruang untuk bernafas tanpa dihakimi. Ada satu fenomena yang sering terjadi. Ketika seseorang sedang hancur, lalu ada orang lain masuk dengan kalimat, "Kamu harus kuat, kamu harus ikhlas, kamu harus sabar, semua ada hikmahnya." Kalimat itu terdengar sangat bijak. Tapi ketika didengar oleh seseorang yang hatinya sedang jatuh, kalimat itu justru seperti beban baru. Karena mereka belum siap harus apapun. Kadang seseorang hanya perlu menangis dulu. Kadang seseorang butuh diam dulu. Kadang seseorang butuh waktu merasakan kepedihan itu tanpa dipaksa berubah menjadi versi dirinya yang lebih baik dalam sekejap. Tapi nasihat yang terlalu sempurna membuat rasa bersalah tumbuh. Kenapa aku nggak bisa sekuat yang dia bilang? Dan rasa bersalah itu bisa menyiksa. Banyak orang tidak sadar bahwa cara memberi nasihat itu menentukan apakah seseorang merasa didukung atau justru terhakimi. Ada banyak kalimat yang terdengar baik tapi sebenarnya menutup percakapan. Misalnya, "Kamu harus positif." Kedengarannya indah, tapi kadang itu berarti kita memaksa seseorang mematikan bagian dirinya yang sedang terluka. Padahal luka itu butuh diakui dulu sebelum bisa sembuh. Ada lagi, "Kamu tinggal memilih bahagia." Kedengarannya hebat, tapi kenyataan hidup tidak sesederhana tombol lampu yang bisa dinyalakan kapan saja. Manusia punya cerita, manusia punya trauma, manusia punya beban yang kadang tidak bisa dijelaskan. Kalimat seperti itu membuat penderitaan seseorang terkesan seperti kesalahan pribadi, padahal tidak selalu begitu. Nasihat yang terlalu sempurna juga bisa membuat hubungan antar manusia terasa jauh. Karena ketika seseorang berbicara dari tempat yang terlalu tinggi, orang yang mendengarkan merasa kecil. Mereka merasa tidak pantas bercerita lebih banyak karena takut dibandingkan dengan standar-standar ideal itu. Mau bercerita pun jadi berat, karena mereka sudah membayangkan kalimat, "Kamu seharusnya," di ujung pembicaraan. Akibatnya, orang semakin menutup diri. Padahal fungsi nasihat bukan untuk membuat orang merasa kalah, melainkan merasa ditemani. Ada satu hal yang sering terlewat. Sebagian besar orang tidak butuh jawaban, mereka butuh dimengerti. Ketika seseorang sedang rapuh, mereka tidak butuh teori, mereka butuh rasa aman. Dan rasa aman itu tidak lahir dari kesempurnaan, tapi dari ketulusan.
dari seseorang yang mau hadir, mau mendengarkan, mau melihat bahwa manusia itu wajar salah, wajar lemah, wajar bingung. Nasihat yang terlalu sempurna kadang tidak memberi ruang untuk itu. Kita semua punya pengalaman ketika cerita kita justru dijawab dengan kalimat-kalimat ideal yang tidak bisa kita lakukan. Misalnya saat kita mengeluh tentang kehilangan seseorang, lalu orang lain langsung berkata, "Semua sudah digariskan Tuhan." Kalimat itu benar secara konsep, tapi secara emosional itu tidak membantu. Karena orang yang baru kehilangan sedang tidak butuh konsep. Mereka butuh empati, mereka butuh waktu, mereka butuh seseorang yang mau bilang, "Aku ngerti kok, kamu lagi sakit, nggak apa-apa." Kata nggak apa-apa itu kadang lebih menyembuhkan daripada paragraf panjang berisi teori kehidupan. Ada juga situasi ketika kita sedang terjebak dalam dilema. Kita bingung harus memilih apa, lalu orang lain memberi nasihat panjang lebar seolah semua jawabannya sederhana. Seolah apa yang sedang kita alami bisa dibereskan hanya dengan satu kalimat bijak. Padahal keputusan hidup tidak sesederhana buku motivasi. Ada banyak lapisan dalam diri kita, ketakutan, masa lalu, pengalaman buruk, harapan, cinta, kekecewaan, semua itu saling bertumpuk dan membuat sebuah keputusan menjadi rumit. Tapi ketika seseorang datang dan bilang, "Kamu tinggal lakukan A," selesai. Kita justru merasa semakin bodoh. Padahal sebenarnya bukan kita yang bodoh, tapi nasihatnya yang tidak menyentuh realitas. Nasihat yang terlalu sempurna juga bisa menjauhkan kita dari diri sendiri. Karena ketika kita terus-menerus mendengar kalimat ideal, kita perlahan mulai percaya bahwa emosi kita salah. Kita mulai merasa bersalah kalau sedang sedih. Kita mulai merasa tidak wajar kalau sedang takut. Kita mulai merasa gagal kalau sedang tidak produktif. Seolah manusia itu harus selalu mengontrol semuanya. Padahal hidup tidak bisa selalu dikontrol. Dan emosi bukan sesuatu yang harus disalahkan. Emosi itu bagian dari manusia, bukan cacat. Bahkan dalam proses healing pun, banyak orang terjebak dalam standar kesempurnaan. Seolah healing itu harus cepat, harus rapi, harus teratur. Seolah setelah sadar sesuatu, kita harus langsung berubah. Padahal proses itu naik turun. Ada hari kita merasa kuat, ada hari kita merasa jatuh lagi. Tapi nasihat yang terlalu sempurna menciptakan ekspektasi tidak realistis bahwa kita harus selalu membaik. Ini membuat orang merasa tambah lelah. Karena ketika mereka mengalami kemunduran, mereka merasa gagal mengikuti nasihat. Padahal yang paling kita butuhkan adalah perjalanan yang manusiawi. Perjalanan yang mengakui bahwa perubahan itu kadang lambat. Perjalanan yang mengakui bahwa kita tidak harus menjadi versi paling sempurna dari diri kita setiap hari. Kita hanya perlu menjadi jujur, karena kejujuran jauh lebih menenangkan daripada kesempurnaan. Nasihat yang terlalu sempurna juga membuat hubungan antar manusia terasa seperti kompetisi siapa paling dewasa, siapa paling bijak, siapa paling tahan banting. Padahal, hidup bukan kompetisi. Manusia tidak diciptakan untuk saling mengukur. Kita diciptakan untuk saling memahami, dan memahami seseorang jauh lebih sulit daripada memberi nasihat. Karena memahami butuh hadir, butuh mendengar, butuh menunda penilaian, sedangkan memberi nasihat hanya butuh berbicara. Salah satu penyebab kenapa nasihat sering terdengar terlalu sempurna adalah karena orang ingin terlihat benar, mereka ingin terdengar pintar, mereka ingin memberi solusi agar dianggap berguna. Akhirnya, mereka memberikan nasihat tanpa benar-benar membaca situasi emosional orang yang sedang berbicara. Padahal, kadang menjadi berguna tidak berarti harus memberi jawaban. Kadang, yang membuat kita berguna adalah saat kita bisa menjadi tempat aman untuk orang lain bercerita. Itu mungkin tidak terlihat spektakuler, tapi jauh lebih berharga. Ada hal lain yang jarang disadari. Anak kecil jarang butuh nasihat panjang. Yang mereka butuh adalah kehadiran. Dan inilah ironi manusia. Semakin dewasa, semakin banyak kata yang keluar, tapi semakin sedikit kehadiran yang benar-benar diberikan. Kita lupa bahwa manusia tidak hanya butuh kalimat bijak, mereka butuh rasa dekat, dan kedekatan hanya bisa hadir ketika kita tidak menghakimi, tidak memaksakan teori, tidak membuat seseorang merasa salah hanya karena hidupnya tidak sesuai harapan. Kalau dipikir-pikir, mungkin yang membuat nasihat terlalu sempurna terasa menyakitkan adalah karena ia tidak menyentuh realitas, ia hanya menyentuh logika. Sedangkan manusia hidup bukan hanya dari logika, ada hati, ada luka lama, ada harapan kecil yang terus dijaga, ada ketakutan yang tidak bisa dijelaskan. Semuanya itu tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu kalimat indah. Namun kita juga perlu jujur, kadang kita sendiri pun pernah memberi nasihat yang terlalu sempurna.
Bukan karena kita sok pintar, tapi karena kita tidak tahu harus berkata apa. Dan itu wajar. Tapi seiring waktu, kita belajar bahwa menjadi manusia tidak harus selalu tahu jawabannya. Kadang yang paling berarti justru ketika kita mengakui bahwa kita tidak tahu harus berkata apa, tapi kita tetap mau menemani. Ketulusan lebih kuat daripada kesempurnaan. Dan pada akhirnya, kita semua akan sampai pada pemahaman bahwa hidup bukan tentang menjadi versi paling sempurna dari diri kita, melainkan menjadi versi yang paling jujur. Karena kejujuran memberi ruang bagi perubahan yang sesungguhnya. Sementara kesempurnaan hanya menciptakan tekanan. Nasihat yang terlalu sempurna mungkin membuat seseorang terlihat dewasa, tapi rasa dimengerti membuat seseorang merasa manusia, dan manusia jauh lebih butuh dimengerti daripada dinasehati. Lama-kelamaan kita mulai sadar bahwa nasihat yang terlalu sempurna sebenarnya tidak dibuat untuk manusia yang hidup di dunia nyata. Nasihat seperti itu cocok untuk tokoh dalam buku, karakter dalam film, atau motivator yang sedang berdiri di atas panggung dengan lampu sorot yang membuat kata-katanya terlihat seperti jawaban dari semua masalah hidup. Tapi manusia yang hidup sehari-hari tidak selalu punya kontrol atas semua hal. Ada hari ketika kita bangun dengan perasaan sempit tanpa alasan. Ada hari ketika kita merasa gagal hanya karena tidak bisa keluar dari tempat tidur tepat waktu. Ada hari ketika kita sendiri tidak tahu apa yang sebenarnya salah dalam diri kita. Dan pada hari-hari seperti itu, nasihat yang terlalu sempurna terasa seperti jarak antara kita dan dunia yang ideal, dunia yang tidak mungkin kita tempati. Dan anehnya, semakin kita berusaha mengikuti nasihat-nasihat yang terdengar ideal itu, semakin kita merasa kehilangan diri sendiri. Seolah kita menjadi aktor yang memerankan versi paling kuat, paling positif, paling sabar dari diri kita, padahal di dalam hati kita tidak merasa seperti itu. Kita memaksa diri tersenyum padahal sedang rapuh. Kita mencoba terlihat berani padahal sedang takut. Kita berusaha terlihat baik-baik saja padahal kita tidak sedang baik-baik saja. Dan saat semuanya tidak bertahan lama, kita kembali menyalahkan diri sendiri karena gagal memenuhi standar sempurna yang bahkan bukan kita yang membuatnya. Inilah yang membuat banyak orang pada akhirnya kelelahan bukan oleh masalahnya, tetapi oleh ekspektasi palsu yang tidak pernah bisa mereka capai. Tekanan itu datang dari luar dan dari dalam. Dari luar karena lingkungan sering memuja kesempurnaan. Dari dalam karena kita sendiri akhirnya ikut percaya bahwa untuk dianggap kuat, kita harus terlihat tidak pernah goyah. Padahal kenyataannya, kekuatan seseorang bukan diukur dari seberapa jarang ia jatuh, tetapi seberapa jujur ia mau mengakui bahwa ia sedang berusaha bangkit. Di titik tertentu, kita akhirnya sadar bahwa bukan nasihat yang kita butuhkan, tetapi validasi. Bukan kalimat teoritis, tetapi pelukan. Bukan tuntutan untuk harus begini dan begitu, tetapi pengakuan bahwa kita manusia yang wajar merasa tidak baik. Ada kalanya kita butuh seseorang yang mau bilang, "Aku tahu kamu lagi berjuang, nggak apa-apa kalau masih berantakan." Kalimat sederhana seperti itu justru bisa menenangkan, karena kalimat itu menerima kita apa adanya, bukan mendorong kita menjadi versi yang tidak sesuai keadaan kita. Masalahnya banyak orang tidak dibiasakan untuk hadir secara emosional. Mereka terbiasa menjawab dengan logika, bukan perasaan. Jadi ketika seseorang bercerita tentang rasa cemas, yang keluar malah kalimat, "Kamu jangan terlalu dipikirkan." Ketika seseorang sedang depresi, yang keluar malah, "Kamu harus lebih bersyukur." Ketika seseorang patah hati, yang keluar malah, "Sudah, yang lalu biarlah berlalu. Banyak yang lebih baik di luar sana." Semua kalimat itu adalah bentuk tergesa-gesa untuk mengakhiri percakapan, bukan mendampingi perasaan. Tanpa sadar, nasihat seperti itu menyampaikan pesan bahwa emosi kita tidak perlu dirasakan. Seolah-olah emosi negatif itu tanda kelemahan. Padahal tidak. Emosi negatif itu tanda bahwa sesuatu dalam hidup kita sedang butuh diperhatikan. Tapi ketika emosi itu ditekan lewat nasihat-nasihat yang terlalu sempurna, kita kehilangan kesempatan memahami diri sendiri. Kita hanya belajar berpura-pura kuat, bukan benar-benar sembuh. Dan berpura-pura kuat adalah salah satu sumber luka terbesar dalam hidup. Karena kita terbiasa menyangkal kenyataan internal demi terlihat baik dari luar. Pada akhirnya kita mulai memilih menahan cerita daripada harus mendengar lagi kalimat-kalimat ideal yang membuat hati semakin berat.
Kita mulai menarik diri karena merasa tidak aman untuk menunjukkan sisi rapuh kita. Kita mulai merasa sendirian di tengah keramaian, karena hubungan-hubungan di sekitar kita lebih sering dibangun atas nasihat daripada kehadiran. Dan ketika seseorang tidak punya ruang aman untuk bercerita, rasa kesepian itu bisa tumbuh sangat besar. Kesepian itu datang bukan karena tidak ada orang di sekitar, melainkan karena tidak ada yang benar-benar mau mendengarkan tanpa mengoreksi. Karena tidak ada yang mau berkata, "Aku di sini," tanpa menambahkan, "Tapi kamu harus begini." Kesepian itu lahir ketika setiap percakapan berubah menjadi ajang saling memberi saran, bukan saling memahami. Seolah manusia tidak boleh punya hari buruk, seolah manusia tidak boleh bingung, seolah manusia tidak boleh menangis. Padahal justru sisi-sisi itulah yang membuat kita manusia. Ironisnya, orang yang paling sering memberi nasihat sempurna biasanya adalah orang yang tidak pernah menelusuri luka mereka sendiri. Mereka mengobati orang lain dengan kata-kata ideal karena itu lebih mudah daripada mengakui bahwa mereka pun sering tidak baik-baik saja. Ada banyak orang yang membangun identitas di atas peran sebagai si paling bijak, padahal itu hanya cara mereka menghindari perasaan mereka sendiri. Mereka takut terlihat lemah, jadi mereka menyebarkan standar kesempurnaan agar mereka sendiri terlihat kuat. Dan semakin mereka memberi nasihat, semakin mereka merasa berjarak dari diri sendiri. Kita tidak bisa menyalahkan mereka sepenuhnya. Banyak orang dibesarkan dalam lingkungan yang menganggap emosi itu harus disembunyikan, bahwa menangis itu lemah, bahwa bingung itu memalukan, bahwa curhat itu tidak produktif. Akhirnya mereka pun tumbuh menjadi orang dewasa yang kesulitan memvalidasi perasaan sendiri dan perasaan orang lain. Mereka hanya tahu bagaimana menjadi kuat versi dunia, bukan kuat versi manusia. Maka dari itu, setiap nasihat yang keluar lebih terdengar seperti tuntutan daripada dukungan. Namun seiring berjalannya waktu, kita bisa mulai belajar membedakan mana nasihat yang lahir dari ketulusan dan mana nasihat yang lahir dari standar kesempurnaan palsu. Nasihat yang tulus biasanya datang dengan rasa ingin memahami, bukan ingin terlihat benar. Nasihat yang tulus tidak membuat kita merasa bodoh, tidak membuat kita merasa semakin berat, justru membuat kita merasa ditenangkan. Itulah kenapa seseorang bisa memberi kalimat pendek yang sederhana, tetapi terasa dalam, bukan karena kata-katanya sempurna, tapi karena hatinya hadir. Kita pun perlahan belajar bahwa tidak semua hal perlu dinasehati. Kadang cukup didengarkan, kadang cukup ditemani, kadang cukup diberi ruang untuk marah, sedih, bingung, tanpa ada yang mengatur bagaimana seharusnya kita merasa. Dan ketika kita mulai memberi diri kita ruang itu, kita pun mulai lebih lembut pada diri sendiri. Pelajaran penting dari semua ini adalah bahwa kita harus berhenti mencoba menjadi manusia yang selalu tahu apa yang harus kita lakukan. Berhenti merasa harus punya jawaban. Berhenti merasa harus terlihat sempurna. Karena pada akhirnya, pecahnya manusia bukan disebabkan oleh ketidaksempurnaannya, tetapi oleh keinginannya untuk terus menyembunyikan ketidaksempurnaan itu. Pada akhirnya, kita mulai memahami bahwa manusia tidak butuh menjadi sempurna untuk pantas dicintai, dihargai, atau dihormati. Justru ketidaksempurnaan itu yang membuat hubungan terasa nyata. Kita mulai melihat bahwa hidup bukan tentang mengejar gambaran ideal yang diciptakan orang lain, tetapi tentang menghidupi perjalanan kita sendiri dengan cara yang paling kita mengerti. Di titik ini, kita bisa mulai menertawakan betapa kerasnya kita dulu memaksa diri mengikuti standar hidup yang bukan milik kita, hanya karena kita percaya bahwa orang lain lebih tahu tentang diri kita daripada diri kita sendiri. Padahal kebenaran paling sederhana adalah tidak ada yang hidup di tubuh kita selain kita. Kita akhirnya belajar bahwa tidak semua orang yang memberi nasihat itu salah niat. Banyak dari mereka benar-benar ingin membantu, hanya belum tahu cara yang tepat untuk hadir sebagai manusia, bukan sebagai pengajar. Jadi kita juga belajar memberi maaf. Kita belajar mengerti bahwa setiap orang datang dengan latar belakang yang berbeda, cara tumbuh yang berbeda, dan luka yang berbeda. Ketika kita menerima itu, kita bisa lebih tenang menghadapi kalimat-kalimat yang terdengar terlalu ideal. Kita bisa memilih mana yang perlu didengar, mana yang bisa dilepas. Kita tidak lagi mengambil semuanya ke dalam hati, karena kita tahu bahwa kita yang paling tahu apa yang sedang kita jalani. Seiring waktu, kita juga belajar bahwa memberi nasihat itu bukan berarti harus memberi jawaban. Kadang yang paling membantu adalah memberi seseorang ruang untuk menemukan jawabannya sendiri. Karena ketika kita memberi ruang itu, kita menghormati kompleksitas hidup mereka.
Kita mengakui bahwa mereka punya kapasitas untuk memahami diri mereka sendiri. Hanya saja, mereka butuh waktu. Nasihat yang baik bukan memaksakan jalan pintas, tetapi menjaga seseorang agar tidak merasa sendirian saat menelusuri jalannya sendiri. Nasihat yang baik tidak membuat beban baru, tetapi memberi keberanian untuk menghadapi beban yang sudah ada. Pelan-pelan, kita mulai menyadari bahwa nilai seseorang tidak diukur dari seberapa sedikit ia jatuh, tetapi dari bagaimana ia memperlakukan dirinya saat ia sedang berada di titik paling rendah. Apakah ia memaksa diri untuk kuat demi memenuhi standar orang lain, atau ia mengizinkan dirinya beristirahat dan memeluk rapuhnya sendiri? Di titik ini, kita baru benar-benar mengerti bahwa kelembutan terhadap diri sendiri adalah bentuk kedewasaan yang lebih nyata daripada semua nasihat sempurna yang pernah kita dengar. Dan ketika pemahaman itu tumbuh, kita mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Kita tidak lagi mencari validasi dari kalimat-kalimat yang terdengar bijak. Kita mulai mencari kehadiran. Kita mulai menghargai orang-orang yang tidak menghakimi kita, yang mendengarkan tanpa menyerang, yang mengerti tanpa harus diberi penjelasan panjang, yang duduk bersama kita dalam gelap tanpa memaksa menyalakan lampu. Dari orang-orang seperti itulah kita belajar bahwa manusia tidak diciptakan untuk selalu memecahkan masalah dengan kata-kata. Mereka diciptakan untuk saling menjadi tempat beristirahat. Di titik inilah, kita mulai memandang nasihat terlalu sempurna sebagai hal yang tidak perlu dibenci, tapi juga tidak perlu diikuti begitu saja. Kita hanya perlu memahaminya sebagai bentuk komunikasi yang belum matang. Kita boleh mengambil bagian yang cocok dan membiarkan sisanya lewat. Kita boleh mendengarkan tanpa harus merasa bersalah karena tidak menjalankannya. Dunia ini tidak mengharuskan kita mengikuti semua orang. Dunia hanya menuntut kita untuk terus belajar memahami diri sendiri. Dan pada akhirnya, kita mulai memilih cara yang lebih manusiawi dalam menghadapi hidup. Kita memilih menerima bahwa kita terbatas. Kita memilih merangkul kekacauan kecil dalam diri kita. Kita memilih untuk tidak terlihat sempurna, tetapi terlihat nyata. Karena menjadi nyata jauh lebih melegakan daripada menjadi sempurna. Ketika kita berhenti berusaha tampil sempurna, kita mulai membuka ruang bagi diri kita untuk tumbuh dengan ritme yang benar-benar milik kita, bukan ritme yang ditentukan orang lain. Saat kita sudah berada di titik itu, kita mulai bisa memberi nasihat dengan cara yang berbeda. Bukan lagi dengan nada menggurui, bukan lagi dengan standar ideal yang menekan, tetapi dengan hati yang hadir. Kita tidak lagi berkata, "Kamu harus," tetapi, "Kalau kamu mau, kamu bisa mencoba ini." Kita tidak lagi memaksakan solusi, tetapi menawarkan pilihan. Kita tidak lagi membuat orang merasa kecil, tetapi membuat mereka merasa dimengerti. Dan tanpa sadar, cara kita memberi nasihat berubah menjadi cermin dari kedewasaan baru yang tumbuh dalam diri kita. Kita akhirnya mengerti bahwa nasihat yang paling berguna bukan yang paling sempurna, tetapi yang paling manusia. Nasihat yang lahir dari empati, dari pengalaman, dari luka yang sudah kita jahit sendiri, dari perjalanan yang membuat kita mengerti betapa kompleksnya hidup seseorang. Nasihat yang tidak membuat orang merasa bersalah karena mereka belum kuat, tetapi membuat mereka merasa aman untuk perlahan menjadi kuat. Di titik itulah, kita menyadari bahwa hidup bukan tentang mencari kata-kata yang paling tepat, tetapi tentang menciptakan ruang agar manusia bisa merasa aman menjadi dirinya sendiri. Dan ketika kita sudah bisa menciptakan ruang itu untuk diri kita dan untuk orang lain, mungkin itu jauh lebih berharga daripada semua nasihat sempurna yang pernah kita dengar. Hidup tidak menuntut kita untuk menjadi sempurna. Hidup hanya meminta kita untuk jujur. Jujur pada rasa sakit, jujur pada kebingungan, jujur pada ketidaktahuan, jujur pada keinginan untuk berubah. Dan ketika kita berani jujur, pelan-pelan hidup terasa lebih ringan. Bukan karena masalahnya hilang, tetapi karena kita berhenti menambah beban dengan memaksakan diri menjadi seseorang yang bukan diri kita. Di akhir perjalanan panjang ini, kita bisa menatap diri sendiri dengan cara baru. Kita bisa berkata, "Aku tidak selalu tahu harus apa, dan itu tidak apa-apa." Kita bisa menerima bahwa proses kita tidak rapi, dan itu juga tidak apa-apa. Kita bisa mengizinkan diri mengambil langkah kecil tanpa merasa harus langsung menjadi hebat. Kita bisa hidup tanpa dihantui ekspektasi orang lain. Dan di sanalah kebebasan sebenarnya mulai terasa. Karena pada akhirnya kita bukan diciptakan untuk menjadi sempurna. Kita diciptakan untuk menjadi manusia yang terus belajar, terus bertumbuh, terus memahami diri sendiri dengan cara yang paling jujur dan paling lembut. Dan jika suatu hari kita memberi nasihat kepada seseorang, biarkan nasihat itu tidak terdengar sempurna, tetapi terdengar tulus, hangat, dan manusiawi, karena hanya itu yang benar-benar dibutuhkan.